Shalom saudara, tetap optimis. Pada hari ini kita akan membahas tentang perbedaan antara manusia duniawi dan manusia rohani. Ini penting sekali untuk menjadi perenungan kita, apakah saudara manusia duniawi atau manusia rohani. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk hari ini, kesempatan indah untuk kami memahami dengan benar firman-Mu dalam waktu yang singkat. Tapi kami tahu dalam waktu yang singkat ini ada kuasa Allah mengalir dan hadirat Allah terjadi dalam setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, saya mau mengajak kita membuka Alkitab, yaitu dari 1 Korintus pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Hebat sekali saudara. Jadi memang ada perbedaan yang sangat signifikan antara manusia dunia dengan manusia rohani, saudara. Saudara, percuma kalau saudara bicara dengan rekan bisnismu atau pasangan hidupmu, artinya masih pacaran kah, teman dekat, atau saudara punya teman hidup yang sudah tinggal bersama saudara, dia belum bertobat. Ini susah sekali saudara, karena saudara bicara sama orang yang masih hidup dalam dunia. Bicarakan hal-hal rohani itu sepertinya, saudara, saya mau sampaikan ya, seperti mutiara kelempar ke mulut babi, engkau akan dicabik-cabik. Dan mereka susah untuk memahami hal-hal yang sangat rohani sekali. Nah, kenapa? Karena pikiran mereka masih terpikat dengan pikiran-pikiran dunia. Ini yang menjadi masalah. Jadi ketika kita bicara tentang hal rohani, seolah-olah itu menjadi kebodohan. Hal-hal itu yang membuat mereka menjadi naif, saudara. Nah, mereka tidak enjoy dengan hal itu. Saudara, jangan buang waktu. Tugas saudara adalah berdoa untuk mereka yang masih ada di dalam kehidupan duniawi. Artinya manusia duniawi yang tidak dapat mengerti tentang hal-hal rohani. Tujuanmu adalah berdoa. Kalau kamu ngomong-ngomong terus kepada dia, takutnya feedback dia menjadi negatif. Kalau feedbacknya menjadi negatif, nanti ada bahasa yang kasar terhadap kamu. Nah, nanti akhirnya saudara menjadi sakit hati terhadap omongan itu. Itu yang tidak baik. Iblis selalu pakai cara itu. Jadi caranya bagaimana? Doakan dia setiap saat. Nah, bagi saudara yang menjadi orang-orang rohani, tadi jelas di ayat yang ke-15, ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Artinya, orang rohani itu tidak dapat dilihat oleh orang lain. Pengertian begini, banyak orang yang dapat sixth sense lah, dapat penglihatan lah. Kalau saudara orang rohani susah dibaca oleh mereka. Karena kenapa? Mereka tidak akan bisa menembus itu. Paranormal mau bahasin nggak bisa. Orang pintar apapun dengan pakai guna pun nggak bisa. Kenapa? Karena saudara orang rohani. Orang rohani itu sudah pasti di covering oleh Tuhan. Malaikat Allah menjaga saudara. Sehingga orang-orang itu mencoba menilai saudara pun tidak bisa. Karena tidak ada celah dalam hidup saudara. Nah, ini penting. Orang rohani, kalau dia salah, jatuh, langsung dia minta maaf. Orang dunia, dia menikmati kesalahan itu. Saudara ada di posisi mana menentukan hidupmu hari ini untuk melangkah lebih ringan di waktu yang akan datang. Biarlah firman Tuhan ini, perenungan ini menjadi refleksi dalam hidup kita. Supaya kita tahu memposisikan diri kita saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bukan manusia duniawi, tapi kami manusia rohani. Orang tidak dapat menilai kami karena kami tahu kami adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan tolong kami. Dan Tuhan yang memberkati kami, menjaga kami. Sebagai manusia rohani, kami mau tentang hal-hal yang rohani. Hal-hal yang tetap menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap optimis. Tentunya jaga kesehatan. Ingat selalu, walaupun Tuhan tidak terlihat, tapi dia tetap menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.